Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan senantiasa diberi kelancaran di dalam melaksanakan setiap aktivitasnya. Baik, pada video kali ini kita akan membahas soal-soal SKB yang berkaitan dengan pedagogik. Dan pada pembahasan kali ini ada 20 soal tentang pedagogik yang akan kita bahas. Untuk itu, kita langsung saja ke soal nomor 1. Keterampilan yang harus dimiliki oleh guru dan siswa di abad 21 adalah A. Etis, religius, rasional, dan visioner. B. Logis, rasional, empiris, dan naturalis. C. Amanah, fatonah, tabligh, dan siddiq. D. Kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Dan jawabannya adalah yang D. Keterampilan yang harus dimiliki oleh guru dan siswa di abad 21 adalah kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Kita lanjut ke soal nomor 2. Puspendik 2015 mengklasifikasikan ranah kognitif menjadi berapa level? Pilihan pertama A. 3 level, B. 4 level, C. 5 level, D. 6 level, E. 7 level. Dan jawabannya adalah yang A. 3 level. Puspendik mengklasifikasikan ranah kognitif menjadi 3 level. Apa saja itu? Kita lihat di sini di pembahasannya ada 3 level kognitif menurut Puspendik ya. Yang pertama pengetahuan dan pemahaman, yang kedua aplikasi, dan yang ketiga penalaran. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Tahapan penyusunan soal HOTS yaitu 1. Menganalisis KD atau kompetensi dasar. Yang kedua menyusun kisi-kisi. Yang ketiga memilih stimulus yang menarik. Yang keempatnya titik-titik. Yang keempat adalah pilihan pertama. A. Menulis butir soal. B. Melakukan validasi soal. C. Melakukan analisis penilaian. D. Membuat pedoman penskoran. Kita lihat urutan yang keempat itu apa ya? Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah menulis butir soal. Jadi tahapan penyusunan soal HOTS yang keempat adalah menulis butir soal. Dan ini adalah pembahasannya. Jadi di dalam penyusunan soal-soal HOTS itu tahapannya ada 5 ya. Yang pertama menganalisis KD, yang kedua menyusun kisi-kisi, yang ketiga memilih stimulus yang menarik dan kontekstual, yang keempat menulis butir pertanyaan, dan yang kelimanya adalah membuat pedoman penskoran. Baik, kita lanjut ke soal nomor 4. Ciri utama soal HOTS adalah A. Butir soal diawali dengan stimulus menarik. B. Tingkat kesulitan yang sangat tinggi. C. Memuat beberapa teori yang mapan. D. Berbasis ingatan yang kuat dan tekstual. Dan jawabannya adalah yang A. Jadi ciri utama soal HOTS itu adalah butir soal diawali dengan stimulus yang menarik. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke soal nomor 5. Berikut
kata kerja operasional ranah kognitif kecuali A. memahami, B. menyebutkan, C. membedakan, D. menjelaskan. Dan jawabannya adalah A. memahami. Jadi kata kerja operasional ranah kognitif itu diantaranya adalah menyebutkan, membedakan, menjelaskan. Dan yang bukan, yang tidak termasuk adalah memahami. Kita lanjut ke soal nomor 6. Langkah-langkah pembelajaran dan pengelolaan kelas yang standar dapat kita pelajari pada dokumen A. Standar isi, B. Standar kompetensi lulusan, C. Standar proses, atau D. Standar pendidik dan tenaga kependidikan. Kita lihat jawabannya adalah yang C. Standar proses. Oke ya. Jadi langkah-langkah pembelajaran dan pengelolaan kelas yang standar dapat kita pelajari pada dokumen standar proses. Berikut ini adalah penjelasannya atau pembahasannya. Standar proses meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Nah, jadi langkah-langkah pembelajaran, kemudian juga pengelolaan kelas itu masuk ke standar proses ya, ke dokumen standar proses. Baik, kita lanjut ke soal nomor 7. Bu Ani sebagai guru kelas 1 sering menggunakan potongan sapu lidi, kelereng, globe, dan gambar-gambar sebagai media pembelajaran. Pernyataan yang tepat untuk Bu Ani adalah A. Dia memahami tahapan perkembangan berpikir anak. B. Dia memahami bagaimana harus bersosialisasi dengan anak. C. Dia suka dengan anak-anak dan senang bermain. Atau D. Dia mampu menganalisis penyelesaian suatu masalah. Oke, dan jawabannya adalah yang A. Jadi Bu Ani itu memahami tahapan perkembangan berpikir anak, begitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 8. Budi selalu ingin mendominasi dalam suatu kelompok belajar. Dia tidak memberi kesempatan temannya untuk mengemukakan pendapat. Jika teman lain yang memimpin dan mengendalikan jalannya diskusi, ia memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri. Budi mengalami permasalahan dalam perkembangan A. Spiritual, B. Kognitif, C. Moral, D. Sosial emosional. Kalau kita lihat dari uraian soalnya, spiritual ini kaitannya dengan agama, berarti bukan ya. Kognitif dengan pengetahuan, moral kaitannya dengan perilaku ya. Nah, di sini yang paling tepat atau jawabannya adalah yang D ya, sosial emosional. Baik, teman-teman, kita lanjutkan ke soal nomor 9. Roni mampu mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru. Tetapi pada saat ditanya ia tidak mengerti apa yang ia dengar. Pernyataan yang tepat untuk Roni adalah A. Roni lemah di bidang akademis. B. Roni mengalami gangguan simbolik. C. Roni perlu penanganan medis non-simbolik. Atau D. Roni harus mendapat konseling dalam belajar. Dan jawabannya adalah yang B. Roni mengalami gangguan simbolik, gitu ya. Jadi
bisa mendengar tetapi tidak mengerti apa yang didengar. Dan itu termasuk ke dalam gangguan simbolik. Kalau akademis, gangguan akademis itu gangguan seperti apa? Tidak mampu membaca, berhitung, ya itu masuk ke akademis, begitu. Begitupun dengan non simbolik dan juga konseling, ya, mendapat konseling dalam belajar. Itu juga bukan merupakan apa yang tadi diuraikan di soal nomor 9. Baik teman-teman, ini penjelasannya. Kita lihat di sini untuk kesulitan, ya. Ini masuknya kesulitan belajar itu ada tiga jenis kesulitan belajar pada anak. Yang pertama ada akademis, kedua simbolik, dan yang ketiganya adalah non simbolik. Akademis seperti tadi yang disampaikan di awal, kesulitan dalam menulis, membaca, berhitung. Simbolik, mendengar tapi tidak memahami apa yang didengar. Kemudian kalau non simbolik, ketidakmampuan anak memahami isi pelajaran karena ia mengalami kesulitan untuk mengenal kembali apa yang telah dipelajarinya pada pelajaran sebelumnya. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 10. Adi tidak bisa diam dalam belajar. Dia selalu mondar-mandir saat pembelajaran berlangsung. Adi sangat senang ketika diberi peran atau tugas seperti menggunting, menyusun bangun, membuat sesuatu. Tindakan yang tepat dilakukan oleh guru kelas adalah A. Membimbing Adi secara individual dan perlakuan khusus. B. Menerapkan metode dan model pembelajaran yang variatif. C. Menugaskan Adi untuk menulis dan merangkum pelajaran. D. Memberi peran Adi sebagai model dalam pembelajaran. Ini soal kisah, ya, atau cerita di kelas. Kita langsung lihat saja, jawabannya adalah yang B. Menerapkan metode dan model pembelajaran yang variatif atau metode pembelajarannya bervariasi agar kasus seperti yang dialami oleh Adi ini tidak merasa bosan dengan pembelajaran, dengan metode ataupun cara belajar yang diterapkan. Baik, kita lanjut ke soal nomor 11. Orang-orang tipe ini mudah diajak berdialog, memiliki pemikiran terbuka, menghargai pendapat orang lain, dan mudah percaya pada orang lain. Namun dalam melakukan suatu tindakan, seringkali kurang pertimbangan secara matang. Kelompok yang dimaksud adalah A. Aktivis, B. Kelompok reflektor, C. Kelompok teoritis, D. Kelompok pragmatis, E. Kelompok humanis. Baik, jawabannya adalah yang A. Kelompok aktivis, ya. Jadi tipe-tipenya yang diceritakan tadi mudah diajak berdialog. Ini kelompok aktivis nih, ya. Kemudian memiliki pemikiran terbuka, menghargai pendapat orang lain, dan mudah percaya pada orang lain. Namun minusnya atau kekurangannya dalam melakukan suatu tindakan seringkali kurang pertimbangan secara matang, gitu ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 12. Jika hubungan stimulus respon sering terjadi, akibatnya hubungan akan semakin kuat. Sedangkan makin jarang hubungan stimulus respon dipergunakan, maka makin lemah hubungan yang terjadi. Dan ini disebut dengan A. Law of effect, B. Law of readiness, C. Law of exercise,
D. Law of multiple response. Dan jawabannya adalah law of exercise. Jadi salah satu cirinya law of exercise itu hubungan stimulus respon. Ketika stimulus respon ini sering terjadi, maka hubungannya akan semakin kuat, dan begitu sebaliknya ya. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 13. Perhatikan data berikut ini. Kompetensi adalah kapasitas yang ada pada seseorang yang bisa membuat orang mampu memenuhi apa yang disyaratkan oleh pekerjaan dalam suatu organisasi sehingga organisasi mencapai hasil yang diharapkan. 2. Kompetensi adalah tingkat keterampilan tertentu atau pengetahuan yang tinggi dalam bidang tertentu yang diperoleh dari pelatihan dan pengalaman. 3. Kompetensi adalah suatu sifat atau karakteristik yang dibutuhkan oleh seorang pemegang jabatan dengan baik. Dari data tersebut yang merupakan pengertian kompetensi sesuai dengan pendapat Boyat-Gis adalah A nomor 1, B nomor 2, C nomor 3, atau D nomor 1 dan 3. Dan jawabannya adalah A ya, nomor 1. Jadi menurut pendapat Boyat-Gis bahwa kompetensi adalah kapasitas yang ada pada seseorang yang bisa membuat orang mampu memenuhi apa yang disyaratkan oleh pekerjaan dalam suatu organisasi sehingga organisasi mencapai hasil yang diharapkan. Baik teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 14. Perhatikan data di bawah ini, pengetahuan atau knowledge, motif, integritas, integrity, keahlian, dan yang kelima tanggung jawab, responsibility. Kemudian kompetensi adalah suatu sifat atau karakteristik yang dibutuhkan oleh seorang pemegang jabatan agar dapat melaksanakan jabatan dengan baik. Dari data di atas yang termasuk karakteristik kompetensi menurut Spencer dan Spencer adalah karakteristik kompetensi ya menurut Spencer dan Spencer. A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 4, C. 1, 2, dan 4, D. 3, 4, dan 5. Dan jawabannya adalah yang C ya. Jadi karakteristik atau yang termasuk karakteristik kompetensi menurut Spencer dan Spencer itu adalah pengetahuan atau knowledge, kemudian motif, dan keahlian atau skill ya. Sedangkan integritas dan tanggung jawab tidak termasuk karakteristik kompetensi menurut Spencer dan Spencer. Nah ini ya, jadi ada 5 menurut Spencer dan Spencer, ada 5 karakteristik kompetensi. Yang pertama, knowledge tadi ya, pengetahuan, kemudian motif, skill atau keahlian, self concept atau memiliki konsep, dan traits atau kepribadian. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 15. Kompetensi personal merupakan kemampuan atau kecakapan yang dimiliki seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Sebagai bagian dari kompetensi personal yang mendukung kinerja, perlu adanya perilaku atau sikap dan kepribadian yang baik. Faktor-faktor yang dapat membentuk kepribadian seseorang yaitu faktor keluarga, faktor biologis, faktor budaya, dan lain-lain. Dan juga kompetensi personal harus memiliki tipe-tipe kepribadian. Sebagai contoh, orang yang suka mengumpulkan banyak informasi sebelum membuat keputusan termasuk ke dalam tipe A. Artistik,
B. Investigatif, C. Konvensional, atau D. Sosial? Baik, jawabannya adalah yang B ya, tipe investigatif. Orang yang suka mengumpulkan banyak informasi sebelum membuat keputusan itu adalah tipe investigatif. Baik teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 16. Pelatihan kerja atau training merupakan keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Metode yang digunakan dalam situasi di mana karyawan yang dilatih tentang pekerjaan baru dengan supervisi langsung oleh seseorang pelatih yang berpengalaman adalah A. Off-the-job training, B. Role-player training, C. On-the-job training, D. Simulation training. Dan jawabannya adalah yang C ya, on-the-job training. Baik, kita lanjut ke soal nomor 17. Guru haruslah memiliki jati diri sebagai pribadi yang baik, tanggung jawab, terbuka, dan terus mau belajar untuk maju. Hal ini termasuk jenis kompetensi A. Pedagogik, B. Profesional, C. Kepribadian, atau D. Sosial. Dan jawabannya adalah kompetensi kepribadian. Baik teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 18. Beban kerja guru adalah sekurang-kurangnya 24 jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 jam tatap muka dalam 1 minggu. Tercantum dalam A. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, B. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, C. Permendiknas Nomor 18 Tahun 2007, D. Permendikbud Nomor 39 Tahun 2018. Dan jawabannya adalah yang A. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Ini tentang apa? Guru dan dosen ya. Nah ini dia. Undang-Undang Nomor 14 2005 tahun 2005 tentang guru dan dosen ada di pasal 35 ayat 2. Mengatur beban kerja guru sekurang-kurangnya 24 jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 jam tatap muka dalam 1 minggu. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 19. Hukum yang terkait dengan teori koneksionisme yaitu hukum kesiapan, law of readiness, hukum latihan, law of exercise, dan hukum akibat, law of effect, dikemukakan oleh A. Skinner, B. Thorndike, C. Watson, D. Jean Piaget, atau E. Pavlov. Teori koneksionisme ya, teori koneksionisme, dan ininya ada empat bagian, ada 4 macam dari teori koneksionisme ini. Kita lihat tokohnya adalah, nah ini menurut Thorndike ya, mengenai teori koneksionisme. Jadi hukum kesiapan, law of readiness 1, yang kedua hukum latihan, law of exercise, dan yang ketiganya adalah hukum akibat, law of effect. Itu adalah teori koneksionisme dari Thorndike. Baik,
teman-teman, kita lanjutkan ke soal nomor 20 ya. Ini soal 20. Oke, itu ada kesalahan nomor ya. Ini harusnya nomor 20. Konsep pembiasaan atau conditioning dikemukakan oleh A. Skinner, B. Watson, C. Thorndike, D. Jean Piaget, atau E. Pavlov. Ini teori conditioning. Kita lihat siapa? Jawabannya adalah Pavlov ya. Ini yang memiliki konsep atau tokoh konsep pembiasaan atau konsep conditioning. Itu adalah Pavlov. Baik teman-teman, itu tadi 20 soal SKB tentang pedagogik. Mudah-mudahan bisa membantu menambah pengetahuan untuk menghadapi tes SKB nanti yang akan digelar di bulan September dan Oktober ya. Mudah-mudahan di pelaksanaannya nanti diberi kemudahan, diberi kelancaran, dan tentunya hasil yang diperolehnya mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang diharapkan. Baik, itu saja. Kalau ada saran, ada koreksi, silahkan dituliskan di kolom komentar. Baik, itu saja. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang atau keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.